Diketahui, tidak sedikit warganet sebelumnya mengaku menyudutkan Baim Wong atas prahara rumah tangganya. Namun kini berbalik memberikan dukungan. Usai mendengar rekaman suara saat Paula ketahuan intens berkomunikasi dengan Nico Surya. Percakapan mesra Paula Verhoeven dengan Nico Surya pun viral di media sosial. Nico Surya diketahui memanggil ibu dua anak ini dengan panggilan sayang hingga darling. Sementara, Paula tidak keberatan dengan panggilan tersebut. Meskipun Baim Wong telah menegurnya agar tidak berkomunikasi lagi dengan Nico Surya, namun Paula seakan acuh dengan permintaan sang suami dan tetap menghubungi Nico Surya dengan berbagai alasan. Paula Verhoeven mengaku menganggap Nico Surya sebagai penasehatnya dalam berbagai hal, sebab komunikasinya dengan sang suami tidak berjalan sesuai harapannya. Paula bahkan mengganti nama Nico Surya dengan nama perempuan agar Baim Wong tidak mencurigainya. Sayangnya, hal tersebut justru menjadi bumerang bagi supermodel ini. Paula Verhoeven mengaku tidak lagi berkomunikasi dengan sahabat suaminya itu sejak Maret. Namun, setelah Baim Wong memeriksa ponsel istrinya, Paula dan Nico justru masih berkomunikasi pada bulan April. Baim Wong juga menemukan fakta bahwa sang istri dan Nico Surya hampir setiap hari saling memberi kabar. Tuh, hai sayang, how are you? Kangen lo nih. Tadi siang Bobo mimpiin lo, jadi kangen deh sama lo. Aku deg-degan lo, aku nggak pernah lo kamu gini. Ya udah deh, lo sehatnya baik darling. Ini Nico yang ini. Jadi aku tuh ngerasa tuh kayak Nico tuh kayak penasehat Apa? aku, penasehat kan. Kayak aku kayak Nasihat kemarin aku bisa apaan? marah. Enggak masalah kayak suster. Aku tuh kebanyakan sekarang cerita tentang suster apa segala macam. Lama banget, maksudnya aku nggak, ya cuma gitu-gitu doang. Tuh udah lama nggak tuh. Pas April nih. 9 Nggak April. pernah ngubungin lagi. Ya itu pas. Kan tadi aku nanya, terakhir kapan? Aku nggak inget juga sayang. Tadi kan aku nanya, Iya. terakhir kapan? Tadi kan aku nanya Iya. berapa kali? Iya, aku nggak inget tapi. Ini baru 14 April baru 4 hari yang lalu. Ini semenjak umrah aku nggak. Ini mah masih hubungan. Semenjak umrah aku. Ini udah bohong juga. Semenjak umrah aku udah nggak inget. Enggak, ini masih ini kok. Enggak kan umrah bulan Maret. Itu bulan apa? Ini masih ini. Bulan Maret sayang. Masih. Ini April tanggal 8. 8 April. Oh iya. Nah, lo. Ini mah ini mah tiap saat. Kenapa harus bohong? Iya maaf saya. Enggak, aku kenapa? inget. Bukan nggak ingat, ini bukan nggak ingat. Ngaco tiap saat ini. Kesabaran Baim Wong cukup diuji saat Paula kembali membohonginya. Paula beberapa kali sempat memohon kepada Baim Wong agar diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya. Supermodel ini berjanji tidak akan menghubungi Nico lagi sesuai permintaan sang suami. Sayangnya, kebohongan Paula tidak lagi bisa diterima oleh Baim Wong. Dari rekaman suara tersebut diketahui, Paula telah beberapa kali diberi kesempatan agar berbenah diri. Bahkan keduanya sempat pisah ranjang akibat kelakuan Paula yang sering membohongi sang suami. Baim Wong sempat meyakini sang istri bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sebab itu Baim Wong menurunkan egonya dan memilih untuk kembali serumah dengan Paula. Sayangnya Paula disebutkan tidak berubah dan justru melakukan kebohongan demi kebohongan. Karena ini sebenarnya kamu kan udah tahu kita di sini itu kan udah pernah pisah rumah. Udah pisah rumah, habis itu juga aku di sini karena kasihan sama kamu, ya aku coba lagi ternyata hari ini. Karena aku udah berusaha lama banget. Sampai terakhir kita harusnya udahan, aku masih kasih kesempatan lagi. Sayang aku minta maaf. Iya. Sayang aku menyesal banget. Udah. Jangan. Enggak udah. Iya aku tahu, cuman maksud aku. Iya. Aku kaget banget kamu. Udah, iya tapi aku udah ngomong Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Sayang jangan. Iya. Aku mau cerai. Sama kamu. Sayang jangan. Iya. Maafin aku aja. Aku udah gak Jangan bisa. emosi sayang. Aku gak, mana ada aku emosi. Enggak emosi aku. Sayang jangan.
Ini udah talak, jangan sayang. Aku mau cerai. Aku tadi udah ngomong cerai 3 kali. Udah gak mungkin ditarik, udah ditulis. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku tadi udah ngomong bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi apanya. Iya. Aku gak mau gegabah juga. Bismillah itu supaya kamu ngerti. Aku tidak dalam kondisi yang emosi. Aku tenang. Dan semua itu karena Allah. Rekaman suara yang berdurasi hingga 48 menit itu juga berisikan pengakuan Paula yang kerap kali membohongi sang suami soal gaji para karyawannya, di mana Paula meminta nominal yang lebih tinggi daripada yang diberikan kepada para karyawannya. Kebiasaan Paula yang kerap berbohong ini membuat Baim Wong tidak lagi menemukan alasan mempertahankan rumah tangganya. Gaji itu berapa? Apa? Gaji aja berapa? Tadi berapa? 4,5. Bukan 3,7. 3,7 ya belum aku. Ngomong apa? 3,7. Kenapa harus bohong? Kamu kan bohong terus. THR kasih berapa dia? THR 3,7. 1, Iya kan dia belum 1 tahun. iya. Tapi kamu mintanya berapa? Nggak tahu itu. 4,5. Iya 17 itu kan. Udah nggak usah, aku udah lihat. Sampai kapan? Capek tau. Iya. Sebelumnya Baim Wong diketahui banjir hujatan. Usai hakim menyebut Paula Verhoeven sebagai istri yang nusyus atau istri yang durhaka kepada suami dalam putusan sidang perceraian. Beberapa warganet menuliskan komentar bahwa supermodel ini adalah korban dari perilaku NPD yang diderita oleh Baim Wong. Bahkan tidak sedikit yang menyebutkan Paula Verhoeven tersiksa secara fisik dan mental setelah menikah dengan sang aktor. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga sempat memberikan kecaman pada Baim Wong. Terlebih usai penyakit kronis yang diduga diidap oleh Paula Verhoeven dibagikan ke publik. Dalam putusan sidang cerai, Paula dinyatakan positif terjangkit penyakit menular seksual. Tidak sedikit yang menduga Baim Wong sebagai dalang dari tersebarnya putusan sidang cerai tersebut. Kalau kau secara terang-terangan menuduh, membeberkan istrimu kena HIV, sama saja kau mengindikasikan ke publik bahwa seolah-olah anakmu kemungkinan besar juga kena HIV. Bagaimana nanti teman-temannya di sekolah? Apakah akan menjauh? Tarik perkataanmu itu kalau kau nggak gue jadi batuk nih mendengar itu benar-benar omongan tidak bertanggung jawab ya, oke? Namun Baim Wong memilih diam dengan berbagai kecaman itu. Baru-baru ini, mantan suami Paula Verhoeven tersebut merayakan pertambahan usianya yang ke-44 tahun. Kejutan tersebut sedikit mengurangi wajah lelah Baim Wong yang seketika berubah menjadi senyuman. Kesedihan Baim Wong setelah disudutkan berbagai pihak juga tampak terobati setelah kehadiran kedua putranya di perayaan ulang tahunnya. Baim Wong membagikan kebersamaannya dengan Keanu dan Kenzo setelah kedua putranya tersebut tinggal bersama dengan ibunya. Keanu dan Kenzo tampak antusias bertemu dengan sang papa usai terpisah beberapa minggu. Bahkan dari beberapa video yang dibagikan, Keanu dan Kenzo terlihat begitu merindukan sosok papanya. Happy birthday, Papa Baim. Hey. Respon kedua putra Baim Wong tersebut setelah berbagai tudingan yang diterima sang aktor cukup mengharukan. Keanu dan Kenzo seolah mematahkan berbagai ucapan warganet yang menuding Baim Wong sosok yang jahat dan manipulatif. Selain itu, sebuah ucapan yang dibagikan ulang oleh Baim Wong juga menuai atensi. Dalam postingan yang dibagikan, dituliskan bahwa sang aktor selama ini sudah kuat, melewati berbagai ujian, fitnah, hingga hujatan.